Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Sebagian kita memulai bacaan Al-Quran dari awal juz dan mengakhiri di akhir juz. Apakah ini memang cara yang sebenarnya harus kita lakukan, ataukah ada ketentuan-ketentuannya? Jika kita coba menelaah lebih jauh, menghayati makna-maknanya, memperhatikan kalimat-kalimat ayat demi ayatnya, maka tidak semua awal juz itu layak untuk kita jadikan permulaan bacaan Al-Quran. Di antaranya awal juz 5, surah An-Nisa ayat 24, yaitu wal muhsanatu minan nisa. Ini adalah salah satu juz yang kita tidak dianjurkan memulai bacaan dari tempat ini. Baru mulai baca langsung wal muhsanatu minan nisa. Ini sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kenapa tidak dianjurkan memulai bacaan dari awal juz 5 ini? Yang perlu kita pahami pertama bahwa juz atau pembagian juz, awal juz dan akhir juz itu tidak memperhatikan tema atau makna kalimat apakah sempurna ataukah tidak, terkait dengan ayat sebelumnya ataukah tidak. Jadi pembagian juz ini lebih pada jumlah huruf dalam setiap bagian juz itu sendiri. Nah, termasuk di surah An-Nisa ayat 24 ini yang dimulai dengan wal muhsanatu minan nisa, ini ayat masih terkait erat dengan ayat sebelumnya. Wal muhsanatu minan nisa ini adalah perempuan-perempuan yang sedang bersuami. Wal muhsanatu minan nisa. Jika kita mulai bacaan dari sini, ada apa dengan perempuan-perempuan yang sedang bersuami ini? Keterangannya tidak ada di ayat ini atau ayat setelahnya, atau bahkan sampai akhir Al-Quran kita tidak jumpai keterangan ada apa dengan wal muhsanatu minan nisa. Palingan kita akan dapati dalam terjemah, dalam kurung itu ditulis keterangan, dan diharamkan pula kalian menikahi. Ini yang dalam kurung itu didapat dari mana? Ini merupakan keterangan dari ayat sebelumnya, ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, dan terus sampai akhir ayat 23. Lalu awal ayat 24-nya yang merupakan awal juz itu merupakan sambungan dari ayat 23, yaitu dimulai dengan hurrimat alaikum. Maksudnya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, dan seterusnya. Baru kemudian setelah berakhir ayat 23, ayat 24-nya sambungan dari ayat 23 ini, wal muhsanatu minan nisa. Jadi keterangan tentang perempuan-perempuan yang sedang bersuami itu ada di ayat 23. Maka kalau kita baru memulai bacaan, langsung setelah baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tiba-tiba langsung wal muhsanatu minan nisa, maka kalimat ini atau ayat ini tidak memiliki makna yang utuh. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan kapan dan di mana kita harus memulai bacaan Al-Quran. Jadi patokannya bukan mengakhiri bacaan di akhir juz dan memulai bacaan dari awal juz. Kita harus perhatikan dulu apakah maknanya sempurna ataukah tidak. Jadi kalau mau mengakhiri bacaan di akhir ayat 23 sebenarnya tidak ada masalah.
tidak mengurangi kesempurnaan kalimat atau ayat di ayat 23 tersebut. Jadi ayatnya sempurna dan tidak ada penyimpangan makna sekiranya kita mengakhiri bacaan di akhir ayat 23. Misalnya sebagian orang mungkin langsung nutup mushaf akhiri shadaqallahul azim di akhir ayat 23. Tetapi masalahnya adalah ketika kita besok hari atau lusa ketika memulai bacaan Al-Quran langsung wal muhsanatu minan nisa, ini yang jadi masalah. Jadi kalau kita mengakhiri bacaan di akhir juz keempat ayat 23 dari surah An-Nisa ini, maka ketika kita ingin memulai lagi setelah terjeda aktivitas atau sampai esokan harinya, mulailah kembali dari hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya, lalu nanti baru kemudian ke ayat 24-nya. Tidak harus menyambung akhir ayat dengan awal ayatnya, tapi maksudnya jangan pisahkan dua ayat ini dengan aktivitas yang lainnya supaya makna wal muhsanatu minan nisa'i itu sempurna karena masih terkait dengan ayat 23-nya. Demikian, semoga Allah beri pemahaman dan kefahaman yang baik kepada kita dalam membaca Al-Quran, sehingga bukan sekadar memperbaiki bacaan, tapi kita memahami maknanya, sehingga kita memulai bacaan dan mengakhiri bacaan pun di tempat yang tepat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.